Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani dengan NIM 0805 118202 501 dari kelas A. Di sini saya mengambil mata kuliah Praktikum Dasar-Dasar Akustik. Di dalam video kali ini saya akan membahas tentang kecepatan suara dalam air. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita harus mengetahui kecepatan suara dalam air. Sesuai dengan judulnya, jadi kita harus mengetahui pengertian dari suara itu sendiri. Jadi, dalam fisika, bunyi atau suara adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cairan, atau padat. Nah, kecepatan suara dalam air. Kecepatan merupakan besaran yang mempunyai nilai arah terhadap cepat lambatnya perubahan posisi atau perpindahan suatu benda terhadap waktu tempuh. Rumus kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Nah, selanjutnya, perambatan gelombang suara dalam air. Kecepatan suara dalam air laut merupakan variabel oceanografik yang menentukan pola pemancaran suara di dalam medium. Kecepatan suara bervariasi terhadap kedalaman, musim, posisi geografis, dan waktu pada lokasi tertentu. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi kecepatan dalam air? Jadi, faktor fisik air laut yang dapat menentukan dalam mempengaruhi kecepatan suara dalam air laut adalah yang pertama yaitu suhu, kedua salinitas, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu tekanan. Nah, jadi, menurut Richard dan Davis tahun 1983 dalam Sumirang et al. 2020, temperatur perairan secara vertikal dibagi menjadi 3 zona, yaitu yang pertama lapisan homogen atau mixed layer, yang kedua lapisan thermocline, yang ketiga lapisan dalam atau deep layer. Nah, lapisan homogen atau mixed layer adalah lapisan yang berada pada kedalaman 0 sampai dengan 500 meter di bawah permukaan laut. Kemudian lapisan ini berbentuk dan terpengaruh oleh adanya angin dan juga gelombang pada lapisan ini suhunya itu masih stabil pada lapisan. Nah, lapisan thermocline, pada lapisan thermocline ini merupakan lapisan yang berada pada kedalaman 1000 sampai 1500 dari permukaan laut. Pada lapisan thermocline ini terjadi perubahan suhu yang drastis. Nah, yang terakhir yaitu lapisan dalam laut atau deep layer. Nah, lapisan dalam atau deep layer berada pada kedalaman 1500 meter sampai dengan di dasar laut. Nah, pada lapisan dalam ini mempunyai itu suhu atau temperatur yang sangat dingin karena cahaya matahari sudah tidak dapat menembus ke dalamnya. Nah, ini ada kecepatan suara terhadap salinitas, yaitu salinitas dapat mempengaruhi kecepatan suara dalam air, terutama di wilayah lintang tinggi atau dekat kutub, di mana suhu mendekati titik-titik beku. Salinitas merupakan salah satu faktor paling penting yang mempengaruhi kecepatan gelombang suara dalam air. Distribusi vertikal salinitas pada wilayah tropis Ekuador dan subtropis mengalami nilai kecil pada kedalaman 600 sampai 1000 meter. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Semakin tinggi salinitas di suatu perairan, maka larutan semakin padat, sehingga tiap kenaikan salinitas akan meningkatkan cepat rambat bunyi meskipun tidak sebesar suhu salinitas ini cukup berpengaruh. Ini gagasan Sumirang et al. 2002. Selanjutnya yaitu kecepatan suara terhadap kedalaman. Nah, kedalaman juga mempengaruhi cepat rambat suara dalam air laut. Berikan banyak kedalaman, maka kecepatan suara akan bertambah karena adanya tekanan hidrostatis yang semakin besar dengan bertambahnya kedalaman. Ini menurut Suharyo et al. 2018. Nah, di dalam laut ada yang namanya shadow zone. Apa sih itu shadow zone? Jadi, shadow zone adalah suatu wilayah di mana gelombang suara tidak dapat merambat atau lemah. Sehingga dalam suatu medium, pada kolom perairan terjadi pembelokan gelombang suara atau refleksi yang terjadi karena perbedaan kedalaman salinitas dan suhu. Menurut Bolin et al. 2020. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini adalah shadow zone, mana tidak dapat merambat. Nah, seperti ini. Selanjutnya, metode pengukuran kecepatan suara dalam air. Yang pertama itu batu duga. Batu duga merupakan sistem pengukuran dasar laut dengan menggunakan kabel yang dilengkapi bandul pemberat yang masanya sekitar 25 sampai dengan 75 km. Nah, sudah tertera pada ilustrasi gambar tersebut di mana ini itu kawat.
meter atau bandul, di mana bandul ini akan dilemparkan ke dasar laut dan kita bisa mengira berapa meter dasar laut tersebut dengan mengukur kawat yang telah sampai ke dasar laut. Selanjutnya yang kedua yaitu gema suara. Gema suara adalah suatu metode pengukuran dasar laut dengan menggunakan alat gema suara yaitu echo sounder hidrofon. Pada perhitungan dengan menggunakan alat ini didapatkan cepat rambat bunyi dalam air yaitu kurang lebih 1500 meter per sekon. Nah, di dalam kecepatan suara dalam air ini kita juga bisa melakukan perhitungan. Perhitungannya yaitu yang pertama perhitungan Leroy pada tahun 1969 dengan rumus C sama dengan 1492,9 ditambah 3 dalam kurung T ini yaitu temperatur dikurang 10 tutup kurung dikurang 6,10 pangkat minus 3 temperatur dikurang 10 dikurang 4 kali 10 pangkat minus 2 buka kurung lagi, temperatur dikurang 18 derajat ditambah 1,2 S ini yaitu salinitas dikurang 35 kurang 10 pangkat minus 2 temperatur dikurang 18 selanjutnya salinitas dikurang 35 ditambah D ini bisa juga diganti dengan Z. D atau Z itu kedalaman, jadi kedalaman dibagi 61. Di sini pada perhitungan Leroy ini memiliki kecepatan atau batasan-batasan tertentu yang bisa menggunakan rumus tersebut. Jadi, kita bisa menggunakan rumus tersebut apabila temperaturnya mencapai minus 2 sampai dengan 23 derajat Celcius. Jadi, jika mencapai 23 derajat Celcius ini, maka kita tidak bisa menggunakan rumus Leroy tersebut. Nah, begitu juga dengan salinitasnya hanya mencapai 30 sampai 40 ppt. Dan kedalamannya itu kurang dari 500 meter. Jadi, jika kita melebihi batasan tersebut, kita tidak bisa menggunakan rumus Leroy. Perhitungan kedua yaitu ada perhitungan Medwin pada tahun 1975 di mana rumusnya itu 1449,2 ditambah 4,6 ini T ini temperatur dikurang 5,5 dikali 10 pangkat 2 temperatur kuadrat ditambah 2,9 dikali 10 pangkat minus 4 temperatur pangkat 3 ditambah buka kurung 1,34 dikurang 10 pangkat minus 2 temperatur dikali dengan temperatur tutup kurung buka kurung lagi salinitas dikurang 35 ditambah 1,6 kali 10 pangkat 2 dikali kedalaman. Nah, di sini Medwin juga mempunyai batasan-batasan tertentu di mana temperaturnya yaitu 0 Celcius derajat kurang dari temperatur kurang dari 35 derajat Celcius. Jadi jika melewati batasan tersebut kita tidak bisa menggunakan rumus Medwin tersebut, yaitu yang selanjutnya salinitasnya ini yaitu antara 0 lebih kecil dari T lebih kurang dari 45 ppt. Selanjutnya kedalamannya itu cuma mencapai 0 sampai 1000 meter. Jika mencapai 1100 meter maka kita juga tidak bisa menggunakan rumus Medwin tersebut. Yang ketiga yaitu ada Mackenzie yang pada tahun 1981. Jadi dengan rumus C sama dengan 1448,96 ditambah 4,591 dikali dengan temperatur dikurang 5,304 dikali 10 pangkat minus 4 dikali T pangkat 2 atau T kuadrat ditambah 2,374 kali 10 pangkat minus 4 dikali temperatur kuadrat ditambah 1,34 buka kurung salinitas dikurang 35 tutup kurung ditambah 1,63 dikali 10 pangkat minus 2 dikali kedalaman ditambah 1,667,10 pangkat minus 7 dikali kedalaman kuadrat dikurang 1,025 dikali 10 pangkat minus 2 dikali dengan temperatur. Selanjutnya salinitas dikurang 35 dikurang 7,139 dikali 10 pangkat minus 13 dikali T dan kedalaman kuadrat. Nah, di dalam rumus Mackenzie ini juga memiliki batasan-batasan tertentu yang kita bisa menggunakan rumus tersebut. Nah, itu batasannya itu temperatur yaitu minus 2 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Jadi jika melewati Celcius tersebut maka kita tidak bisa menggunakan rumus Mackenzie tersebut. Begitu juga dengan salinitas. Salinitas itu dimulai dari 25 sampai 40 ppt dan kedalamannya kurang dari 8000 meter. Ini ada daftar pustaka sebagai referensi saya.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.